Memangnya tukang cuci piring bisa jadi koki? Hah, jangan bercanda. Anak sepertimu punya mimpi jadi koki? Besar sekali angan-anganmu. Itulah kata-kata yang dilontarkan Reno Wijaya sambil tertawa mengejek. Di sebelahnya, Baskara Aditama juga terkekeh meremehkan. Orang sepertimu, seumur hidupmu lebih baik mencuci piring saja. Itulah takdirmu. Citra Ayu menahan perih saat tangannya terbenam dalam air sabun yang panas, bergulat dengan tumpukan piring yang seolah tak ada habisnya, tetapi ia tetap bersabar. Ia berada di sudut dapur restoran Prancis mewah di Jakarta, Le Celeste, tepat di depan area cuci piring yang diterangi lampu neon yang berkedip-kedip. Ini bukan sekadar restoran biasa. Le Celeste adalah restoran legendaris di Jakarta yang didirikan oleh seorang koki asal Prancis pada tahun 1985. Restoran itu telah mempertahankan 2 bintang Michelin selama lebih dari 20 tahun, dan biaya makan di sana dengan mudah melampaui 5 juta rupiah per orang. Namun, area cuci piring di belakang dapur adalah dunia yang sama sekali berbeda. Uap panas, bau minyak, dan teriakan para koki yang tak henti-hentinya. Dan di tengah-tengah semua itu, Citra diam-diam menggosok piring. Citra, piringnya kurang. Cepat sedikit. Teriak head chef Baskara Aditama dengan logatnya yang angkuh. Ia adalah penguasa mutlak di restoran ini. Baskara bertubuh tinggi dan penuh karisma. Dengan rambut hitam yang disisir ke belakang dan tatapan mata yang tajam, ia menguasai dapur. Pemilik restoran, Pak Robert, pun sepenuhnya mempercayai keahlian memasaknya. Baik, chef. Sedang dikerjakan? Jawab Citra buru-buru sambil membilas piring. Ujung jarinya memerah karena air panas, tetapi ia menahannya. Ia sangat membutuhkan pekerjaan ini. Heh, anak kampung, kamu ini lambat sekali, ejek seseorang di sebelah Baskara sambil tersenyum sinis. Dia adalah Reno Wijaya, sous chef yang selalu membanggakan dirinya karena pernah belajar kuliner di luar negeri. Usianya 5 tahun lebih muda dari Baskara, tetapi setiap kali melihat Citra, ia selalu memasang ekspresi mengejek. Reno senang mengganggu Citra bersama Baskara, terutama karena Citra berasal dari desa dan dianggap tidak tahu apa-apa. Mana mungkin anak cuci piring mengerti masakan Eropa? Benar kan, Bas? Tentu saja. Seharusnya dia membuat sambal saja di kampungnya, entah apa yang dia lakukan di sini. Setiap kali mereka berdua tertawa, hati Citra terasa sakit, tetapi ia menahannya, karena ia punya mimpi. Citra yang berusia 25 tahun datang jauh-jauh dari kampung halamannya di Jawa Tengah ke Jakarta hanya karena satu alasan. Ia ingin belajar memasak. Waktu yang ia habiskan bersama ibunya di dapur sejak kecil, kenangan akan aroma rempah-rempah dan suara masakan yang matang, semuanya membawanya untuk menjadi seorang koki. Namun, kenyataannya tidak mudah. Dengan bahasa Inggris yang terbata-bata dan tanpa pendidikan kuliner formal, pekerjaan yang diberikan kepadanya hanyalah mencuci piring. Dengan upah minimum, kamu benar-benar datang ke sini untuk belajar memasak, sambil mencuci piring, kata David, asisten manajer, dengan nada sinis. Ia hanya menganggap Citra sebagai perantau biasa yang hanya ingin mencari uang. Citra tidak menjawab. Sebaliknya, ia mencuci piring dengan lebih giat, namun di dalam hatinya, ia bertekad. Suatu hari nanti aku akan memasak di stasiun itu. Satu-satunya orang yang memperlakukannya dengan hangat adalah Ibu Sofia, seorang sommelier. Ibu Sofia adalah seorang wanita anggun berusia pertengahan 50 kropaan. Ia adalah seorang veteran yang telah bekerja di Le Celeste selama lebih dari 20 tahun dan merupakan salah satu ahli wine ternama di Jakarta. Ketika Citra duduk sendirian saat istirahat, Ibu Sofia terkadang menghampirinya. Citra, bagaimana harimu? Baik-baik saja, Bu Sofia. Baskara keterlaluan lagi, ya? Jangan dipikirkan. Pria itu memang seperti itu. Ibu Sofia sesekali juga mengajari Citra tentang wine. Wine apa yang cocok dengan hidangan apa? Bagaimana cara mencium aromanya? Citra menyerap semuanya seperti spons. Sebenarnya, Citra memiliki kemampuan khusus yang tidak diketahui orang lain. Indra perasa dan penciumannya sangat tajam. Sejak kecil, hanya dengan mencium aroma makanan, ia bisa tahu bahan apa saja yang digunakan, bagaimana cara memasaknya, bahkan kesegaran bahannya. Sambil mencuci piring, Citra selalu fokus pada aroma di dapur. Aroma minyak zaitun yang dipanaskan di wajan,
suara bawang putih yang ditumis, aroma saus tomat yang mendidih. Semuanya adalah informasi baginya. Saus bolognese hari ini sepertinya terlalu banyak daun salam, gumam Citra pada dirinya sendiri. Budi, seorang juru masak muda asal Medan yang sedang memotong sayuran di sebelahnya, menoleh. Budi Martinez tidak memiliki perasaan benci terhadap Citra seperti Reno atau Baskara, tetapi juga tidak terlalu akrab. "Apa katamu? Bukan apa-apa?" kata Citra sambil menggelengkan kepala. Terkejut. Ia berpikir bahwa ia tidak boleh sembarangan menunjukkan kemampuannya. Namun, Budi bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kamu pernah memasak? Bagaimana kamu bisa tahu hanya dari baunya?" Hanya saja, aromanya sedikit aneh. Saat itu, Baskara memanggil dengan suara keras. "Budi, apa yang kamu lakukan? Cepat bekerja. Jangan mengobrol dengan tukang cuci piring." Budi segera berbalik, dan Citra kembali fokus pada cuciannya. Sebenarnya, Citra setiap malam belajar dengan menonton video memasak di YouTube. Ia menghafal segala macam resep, mulai dari masakan Prancis, Italia, hingga Jepang. Dan sambil mencuci piring, ia mengamati proses memasak yang sebenarnya. Saat Baskara membuat risotto, ia bisa tahu dari aromanya bagaimana setiap butir beras matang. Saat Reno memanggang steak, ia bisa menilai tingkat kematangannya dari suara dan aromanya. Namun, ia masih tetap berada di belakang area cuci piring. Saat makan siang, semua staf pergi ke kantin. Le Celeste, sebagai restoran mewah, menyediakan makanan yang layak untuk stafnya. Namun, Citra selalu duduk sendirian di sudut. Juru masak lainnya duduk bersama, berbicara dengan campuran bahasa Indonesia dan bahasa daerah mereka. Citra tidak mengerti percakapan mereka, dan kalaupun mengerti, ia tidak punya keberanian untuk bergabung. "Kenapa dia selalu sendirian?" tanya seorang pelayan baru, sambil menunjuk Citra. "Oh, gadis dari kampung itu?" Bahasa Inggrisnya tidak lancar dan dia pendiam. "Apa yang kamu harapkan dari tukang cuci piring?" jawab Reno sambil terkekeh. Tapi anehnya, penciumannya hebat. "Dia bisa tahu kalau ada masakan yang akan hangus," kata Budi. Baskara mengangkat kepalanya. "Oh ya? Pernah terjadi?" "Iya. Minggu lalu dia memberitahuku sesaat sebelum steakku hangus." Baskara tampak berpikir sejenak, tetapi kemudian mengalihkan perhatiannya. Citra mendengarnya tetapi pura-pura tidak tahu. Ia sudah terbiasa dengan kata-kata seperti itu. Namun, sore itu terjadi sesuatu yang aneh. Aroma makanan terasa berbeda dari biasanya. Pasta truffle andalan yang dibuat Baskara mengeluarkan aroma yang tidak biasa. "Ini minyak trufel palsu," batin Citra dengan yakin. Biasanya, minyak trufel asli memiliki aroma tanah yang dalam, tetapi hari ini tercium bau kimia buatan. Namun, ia tidak mengatakannya kepada siapapun. Siapa yang akan percaya pada seorang pekerja cuci piring? Yang lebih aneh lagi adalah Ibu Sofia, juga sepertinya menyadari sesuatu. "Citra, hari ini saat mencicipi wine, aku menemukan sesuatu yang aneh," kata Ibu Sofia pelan kepada Citra saat istirahat. "Apa itu, Bu?" Wine yang disajikan di meja VIP dan meja biasa berbeda, padahal labelnya sama. Mata Citra membelalak. "Bagaimana Ibu bisa tahu?" "Hidungku yang sudah berurusan dengan wine selama lebih dari 20 tahun ini tidak bisa dibohongi. Meja biasa disajikan wine yang jauh lebih murah." Mendengar kata-kata Ibu Sofia, jantung Citra mulai berdebar. Mungkinkah bukan hanya minyak trufel, tetapi juga yang lainnya? "Bu Sofia, mungkinkah bahan-bahan lain juga?" "Aku tidak tahu sejauh itu. Tapi ada yang aneh, akhir-akhir ini sering terjadi hal seperti ini." Malam itu, Citra lembur untuk menyelesaikan cucian piring. Saat dapur hampir kosong, ia melihat Baskara dan Reno melakukan sesuatu di depan lemari pendingin. Baskara mengeluarkan sebotol minyak truffle asli dan memberikannya kepada Reno. Reno memasukkannya ke dalam tas hitam. Kemudian, ia memasukkan kembali minyak truffle dengan botol yang sama tetapi label yang berbeda ke dalam lemari pendingin. Jantung Citra mulai berdebar kencang. Jika apa yang dilihatnya benar, Baskara dan Reno menggelapkan bahan-bahan mahal dan menggantinya dengan yang murahan. Mereka melakukannya bersama-sama. Yang lebih mengejutkan adalah ini bukan satu-satunya hal. Jika mereka juga menukar wine,
Ini bukan sekadar penggelapan pribadi, melainkan penipuan yang terorganisir. Tapi siapa yang akan percaya? Siapa yang akan mendengarkan kata-kata seorang pekerja cuci piring? Malam itu, Citra tidak bisa tidur. Di kamar kosnya yang sempit, ia menatap langit-langit dan berpikir, apa yang bisa aku lakukan? Tidak ada yang akan percaya padaku, namun, ia tidak bisa menyerah. Reputasi restoran ini, para tamu yang ditipu, dan juga mimpinya, semuanya berharga baginya. Keesokan paginya, Citra datang lebih awal dari biasanya. Ia ingin bertemu dengan Ibu Sofia. Bu Sofia, bisakah saya mendengar lebih detail tentang cerita wine yang Ibu katakan kemarin? Ibu Sofia melihat ekspresi serius Citra dan melihat sekeliling. Setelah memastikan tidak ada orang, ia berkata dengan suara pelan. Sebenarnya ini bukan sekali atau dua kali. Sudah terjadi selama beberapa bulan terakhir. Benarkah? Iya. Tapi yang aneh, Baskara pura-pura tidak tahu apa-apa. Seolah-olah dia juga tidak tahu. Citra ragu apakah harus menceritakan apa yang dilihatnya kemarin. Tapi ia belum punya bukti yang kuat. Ibu Sofia juga merasa ada yang aneh, kan? Tentu. Tapi sendirian aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada bukti. Apa kamu juga merasakan sesuatu? Citra mengangguk. Minyak trufelnya sepertinya palsu, mata Ibu Sofia berbinar. Benarkah? Kamu bisa tahu sampai sejauh itu? Iya. Aromanya sama sekali berbeda. Kalau begitu, bagaimana kalau kita berdua menyelidikinya dengan hati-hati? Kalau memang benar-benar ada masalah. Sejak hari itu, investigasi rahasia Citra dan Ibu Sofia dimulai. Beberapa hari kemudian, fakta-fakta yang lebih mengejutkan terungkap. Bukan hanya Baskara dan Reno, tetapi juga pemasok bahan makanan, Pangan Prima Sejahtera, ikut terlibat. Suatu malam, Citra tidak sengaja mendengar Baskara sedang menelepon. Vincent, bagaimana pasokan untuk minggu ini? Oke. Aku mengerti. Aku akan menukarnya hari Selasa depan. Vincent. Citra merasa pernah mendengar nama itu. Keesokan harinya, ia bertanya kepada Ibu Sofia, dan ternyata ada seseorang bernama Vincent Hartono. Ia adalah pemilik Pangan Prima Sejahtera dan juga pelanggan VIP setia Le Celeste. Vincent itu orang yang sangat aneh. Setiap Selasa dia datang, minum wine mahal, dan selalu berbicara empat mata dengan Baskara. Percakapan apa? Aku tidak tahu. Tapi keesokan harinya, selalu ada bahan makanan baru yang masuk. Potongan-potongan teka-teki mulai menyatu. Vincent berpura-pura memasok bahan-bahan mahal, padahal sebenarnya mengirimkan yang murahan, dan Baskara serta Reno membagi selisih keuntungannya. Tetapi masalah yang lebih besar adalah ini bukan hanya masalah Le Celeste. Restoran-restoran mewah lain di Jakarta kemungkinan besar juga menjadi korban yang sama. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Ibu Sofia dengan cemas. Saya tidak tahu. Tapi kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Suara Citra terdengar penuh keyakinan. Namun, sore itu terjadi sesuatu yang tidak terduga. Baskara tiba-tiba memanggil Citra. Hei, kamu, sini. Citra berjalan ke hadapan Baskara dengan tegang. Ada yang aneh. Kudengar kamu bertanya-tanya tentang masakan kami. Reno tersenyum licik di sebelahnya. Tidak, Chef. Saya hanya ingin tahu. Ingin tahu? Apa yang ingin diketahui oleh seorang tukang cuci piring? Suara Baskara semakin dingin. Jangan-jangan kamu tahu sesuatu tentang apa yang kami lakukan? Saat itu, Citra menyadari bahwa ia berada dalam bahaya. Namun, bantuan tak terduga datang. Baskara, steaknya gosong. Teriakan Budi membuat Baskara terkejut dan memeriksa wajannya. Benar saja, steak itu hampir hangus. Bagaimana kamu tahu? Tanya Baskara dengan heran, dan semua mata tertuju pada Budi. Tetapi Budi menunjuk ke arah Citra. Citra yang memberitahuku. Dari baunya, seketika, semua staf di dapur menatap Citra. Wanita pendiam asal desa yang selama ini hanya mereka lihat di belakang area cuci piring itu berhasil mengetahui sesuatu yang bahkan dilewatkan oleh head chef. Ekspresi Baskara dan Reno menjadi rumit. Tatapan mereka bercampur antara curiga dan kagum, jantung Citra berdebar. Sepertinya kesempatan untuk menunjukkan sedikit kemampuannya akhirnya datang. Namun, pada saat yang sama,
ia juga merasakan bahaya yang lebih besar. Baskara dan Reno mulai memperhatikannya. Malam itu, Ibu Sofia berkata pelan kepada Citra, "Hati-hati. Baskara mulai tertarik padamu, entah dalam arti baik atau buruk." Citra mengangguk. Sekarang adalah waktunya untuk benar-benar berhati-hati. Tapi ini juga merupakan sebuah kesempatan. Jika ia bisa lebih dekat dengan Baskara, mungkin ia bisa menemukan lebih banyak bukti. Apa yang harus aku lakukan? Ini berbahaya, tapi hanya ini satu-satunya cara. Citra bertekad sambil merendam tangannya di air panas. Tidak apa-apa dimulai dari tempat cuci piring. Suatu hari nanti aku akan mengungkap kebenaran dan meraih mimpiku. Tetapi pada saat itu, terdengar suara aneh dari belakang dapur. Seseorang sedang menelepon secara diam-diam. Iya, gadis itu. Sepertinya dia mulai curiga. Kita harus hati-hati. Keringat dingin mengalir di punggung Citra. Jelas sekali itu adalah pembicaraan tentang dirinya. Permainan berbahaya ini benar-benar telah dimulai. Sialan. Bagaimana ini bisa terjadi? Sabtu malam, pukul 20.30, saat restoran paling sibuk, teriakan Baskara memenuhi dapur. Seminggu telah berlalu sejak insiden aroma steak yang terbakar. Baskara dan Reno semakin tajam mengawasi Citra, dan Citra pun diam-diam mengamati kejahatan mereka. Namun, pada malam itu, terjadi sebuah insiden yang mengubah segalanya. David, sang asisten manajer, tergelincir saat memindahkan panci saus yang berat. Panci itu jatuh ke lantai, dan saus tomat panas menyiprat ke atas kompor gas. Seketika, api berkobar. Api. Pemadam. Di mana pemadam api? Dapur seketika menjadi kacau balau. Para staf berlarian mencari alat pemadam, dan Baskara bergegas mencoba mematikan katup gas. Reno panik dan kebingungan. Api berhasil dipadamkan dengan cepat, tetapi masalah serius telah terjadi. 2 dari 3 kompor gas rusak total. Setengah dari area masak utama tidak dapat digunakan. Sialan, ini Sabtu malam? Apa yang harus kita lakukan? Baskara menjambak rambutnya. Pesanan terus masuk dari ruang makan, tetapi area untuk memasak berkurang setengahnya. Masalah yang lebih besar adalah tamu-tamu malam ini. Ada desas-desus bahwa seorang kritikus makanan dari surat kabar ternama datang tanpa dikenali, dan seorang blogger makanan terkenal, Jessica Iskandar, juga telah membuat reservasi. Dan yang terpenting, Bapak Vincent Hartono telah memesan pesta khusus malam ini. Seorang pelayan berlari dengan panik. Vincent Hartono, pelanggan VIP sekaligus pemilik Pangan Prima Sejahtera. Ia dijadwalkan datang malam ini bersama rekan-rekan bisnis pentingnya. Wajah Baskara menjadi pucat. Vincent adalah tokoh kunci dalam penipuan mereka. Jika pelayanan malam ini gagal, Reno, bisakah kau meminjam juru masak dari restoran lain? Tidak mungkin. Siapa yang mau datang pada Sabtu malam? Lalu bagaimana? Kita harus membuat 5 risotto, 8 pasta, dan 6 steak dalam 30 menit. Suasana di dapur menjadi semakin putus asa. Dalam keadaan normal, jumlah pesanan itu bisa diselesaikan dengan cepat, tetapi sekarang tampaknya mustahil. Para pelayan terus berlari dari ruang makan untuk melaporkan situasi. Meja nomor 12 bertanya kapan makanan mereka keluar. Jessica Iskandar mengunggah story di Instagram bahwa pelayanannya lambat, rombongan Bapak Vincent akan tiba dalam 15 menit. Baskara semakin marah. Ia yang biasanya tenang, kini benar-benar panik. David, ini semua gara-gara kamu. Maaf, Chef. Sungguh? Saya minta maaf. Maafmu tidak mengubah apa-apa. Para tamu akan pergi semua. Tepat pada saat itu, sebuah suara tenang terdengar. Bolehkah saya membantu? Semua mata menoleh ke arah area cuci piring. Citra sedang melepas celemeknya dan berbicara dengan hati-hati. Apa? Baskara menatap Citra dengan ekspresi tidak percaya. Saya bisa memasak. Saya rasa saya bisa membantu. Kamu yang hanya tukang cuci piring? Teriak Reno dengan nada mengejek. Ini bukan waktunya bercanda. Kita akan hancur. Tetapi Citra tidak mundur. Sebaliknya, ia berbicara dengan lebih tegas. Mulai dari risotto, pasta, hingga steak, saya bisa memasak semuanya. Saya hanya melihat, tapi saya sudah menghafal semuanya.
Menghafal? Tanya Budi dengan heran. Iya, dari takaran bahan hingga waktu memasak. Dan saya bisa tahu waktu yang tepat dari aromanya. Baskara ragu sejenak. Tapi tidak ada pilihan lain. Vincent akan segera tiba. Dan jika terus begini, bencana besar akan terjadi. Baiklah. Tapi kalau kau membuat kesalahan, saya tidak akan membuat kesalahan. Citra berkata dengan tegas dan berjalan ke area masak. Ia mencuci tangannya hingga bersih dan mengikat celemek yang baru. Penampilannya benar-benar berbeda dari saat ia mencuci piring. Ibu Sofia memperhatikan dari kejauhan dan bergumam pelan. Citra, apakah dia bisa melakukannya? Pesanan pertama adalah risotto truffle untuk meja Vincent. Citra pertama-tama mencium aroma setiap bahan. Beras, bawang bombay, white wine, kaldu ayam, dan minyak truffle. Minyak truffle ini palsu, kata Citra pelan, membuat wajah Baskara menegang. Apa katamu? Ini perisa buatan. Di mana minyak truffle yang asli? Baskara dan Reno saling berpandangan. Raut panik terlihat jelas di wajah mereka. Di sana. Di dalam laci pendingin, kata Reno dengan suara gemetar. Citra mengambil minyak truffle asli dari laci pendingin. Begitu mencium aromanya, ia langsung tahu. Sekarang baru benar. Citra mulai membuat risotto yang sempurna. Suara bawang bombay yang ditumis, waktu penyerapan minyak oleh beras, saat wine menguap, semuanya ia tentukan berdasarkan aroma dan suara. Para staf lain mulai berkumpul dan memperhatikan. Gerakan tangan Citra seperti seorang koki berpengalaman puluhan tahun. Wow! Dia benar-benar bisa. Gumam Budi dengan kagum. Pesanan kedua adalah carbonara. Citra meletakkan bacon di wajan, tetapi ia memilih bacon yang berbeda dari yang biasa digunakan Baskara. Kenapa pakai yang itu? Tanya Baskara. Ini lebih segar. Saya tahu dari baunya. Benar saja, bacon yang dipilih Citra lebih baik. Yang biasa digunakan Baskara sudah mulai membusuk. Yang ketiga adalah steak. Citra memeriksa kondisi daging dengan teliti. Tingkat kualitas steak ini berbeda. Apa maksudmu berbeda? Labelnya grade A+, tapi sebenarnya ini grade B. Pola marblingnya sangat berbeda. Wajah Baskara semakin pucat. Citra mengetahui terlalu banyak. Tapi saat ini, menyelesaikan masakan adalah prioritas utama. Citra memanggang steak menjadi medium rare yang sempurna. Hanya dari aromanya, ia bisa mengetahui tingkat kematangan yang tepat. Dalam 30 menit, semua pesanan selesai. Dari ruang makan, terdengar suara para tamu yang terkejut karena masakan keluar lebih cepat dari biasanya. Yang lebih mengejutkan adalah kualitas masakannya. Masakan yang dibuat Citra justru lebih lezat daripada yang dibuat Baskara. Karena ia menggunakan bahan-bahan asli. Vincent Hartono datang langsung ke dapur. Hari ini risotto truffle-nya terasa berbeda dari biasanya. Lebih enak. Apa ada yang berubah? Baskara menjawab dengan keringat dingin. Tidak ada, Pak. Kami membuatnya dengan cara yang sama. Vincent melihat sekeliling dapur dengan tatapan curiga. Lalu ia melihat Citra. Siapa gadis itu? Koki baru? Bukan, Pak. Hanya asisten. Masakan hari ini sungguh luar biasa. Terutama bahan-bahannya, terasa jauh lebih baik dari biasanya. Kata-kata Vincent membuat Baskara dan Reno semakin panik. Mereka takut penipuan mereka akan terbongkar. Setelah Vincent pergi, Baskara memanggil Citra secara pribadi. Bagaimana kau bisa memasak sehebat itu? Saya belajar sambil melihat. Dan aroma memberitahu saya segalanya. Aroma? Iya. Apakah bahan itu segar? Kapan harus dibalik? Seberapa matang? Semuanya saya tahu dari aroma. Baskara memasang ekspresi rumit. Ia harus mengakui kemampuan Citra, tetapi pada saat yang sama, itu berbahaya. Citra tahu terlalu banyak. Reno berbisik di telinga Baskara. Dia bisa jadi masalah. Dia tahu terlalu banyak. Benar. Tapi berkat dia, kita selamat malam ini. Saat itu, Ibu Sofia mendekat. Citra, kamu hebat sekali. Bagaimana bisa begitu sempurna? Berkat paduan wine yang Ibu ajarkan, jawab Citra dengan rendah hati, tetapi Ibu Sofia menyadari hal lain. Fakta bahwa Citra menggunakan bahan-bahan asli. Setelah pelayanan selesai, Baskara memberikan penawaran kepada Citra. Mulai besok,
Maukah kau bekerja sebagai asisten koki? Para staf di sekitarnya berbisik. Promosi dari pencuci piring langsung menjadi asisten koki adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Benarkah, Chef? Iya. Kau sudah lihat sendiri hari ini. Bakat sepertimu tidak bisa dibiarkan di area cuci piring saja. Hati Citra meluap-luap. Akhirnya ia mendapatkan kesempatan untuk memasak. Tetapi pada saat yang sama, ia juga khawatir. Sekarang ia akan bekerja lebih dekat dengan Bhaskara dan Reno, yang berarti ia akan melihat kejahatan mereka dengan lebih jelas. Terima kasih, Chef. Saya akan bekerja keras. Malam itu, Citra dan Ibu Sofia berbicara pelan di gang belakang restoran. Citra, bahan-bahan yang kau gunakan hari ini berbeda dari biasanya, kan? Iya, Bu. Saya menggunakan minyak trufel asli dan bahan-bahan segar. Berarti biasanya banyak yang palsu. Terutama untuk tamu biasa, bukan VIP. Wajah Ibu Sofia menjadi muram. Dugaanku benar. Bu Sofia, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita harus hati-hati. Bhaskara mengangkatmu menjadi asisten koki itu bagus, tapi di saat yang sama, itu lebih berbahaya. Kenapa, Bu? Karena kamu, bahan-bahan asli digunakan hari ini. Vincent pasti sudah curiga. Bhaskara dan Reno pasti sedang tegang. Kata-kata Ibu Sofia benar. Saat itu, Bhaskara dan Reno sedang berbicara serius di kantor restoran. Gadis itu hampir membuat kita celaka hari ini. Benar. Gara-gara dia menggunakan bahan asli, Vincent jadi curiga. Apa yang harus kita lakukan? Membiarkannya terus di sini sepertinya berbahaya. Tapi berkat dia, kita selamat malam ini, dan kemampuannya memang tidak diragukan. Tetap saja dia tahu terlalu banyak. Bisa membedakan bahan asli dan palsu. Untuk sementara, kita awasi dia dari dekat. Jangan sampai kita dicurigai, kalau dia jadi masalah, baru kita pikirkan nanti. Keesokan harinya, Citra memulai hari pertamanya sebagai asisten koki. Mengenakan seragam baru dan berdiri di area masak, bukan lagi di area cuci piring, terasa seperti mimpi. Namun, pada saat yang sama, ia merasa tegang. Sekarang ia bisa mengamati setiap gerak-gerik Bhaskara dan Reno dari dekat, tetapi risikonya juga lebih besar. Citra, mulai hari ini kau bertanggung jawab atas stasiun pasta, kata Bhaskara. Baik, Chef. Citra memulai tantangan barunya. Ia bukan lagi gadis pencuci piring. Ia telah mengambil langkah pertamanya sebagai seorang koki. Tetapi ia tahu, ini bukan sekadar promosi, melainkan awal dari perjalanan menuju kebenaran yang lebih besar. Sore itu, Vincent datang lagi ke restoran, kali ini sendirian. Bhaskara, soal masakan kemarin, ada yang berbeda. Dalam hal apa? Pak, lebih enak. Bahannya terasa sangat berbeda. Apa kau ganti pemasok? Bhaskara berkeringat dingin. Tidak, Pak. Masih dari tempat yang sama. Kalau begitu, apa resepnya yang diubah? Atau mungkin asisten koki barumu itu punya teknik khusus? Mata Vincent berbinar. Ah, gadis itu. Menarik, nanti bisa kau kenalkan padaku? Bhaskara menjadi cemas. Vincent menunjukkan ketertarikan pada Citra bukanlah pertanda baik. Tentu saja, Pak. Malam itu, Citra menyelesaikan hari pertamanya sebagai asisten koki. Melelahkan, tetapi memuaskan. Namun, dalam perjalanan pulang, ia merasa ada seseorang yang mengikutinya. Hanya perasaanku saja? Tapi perasaan itu terus ada. Citra mempercepat langkahnya dan untungnya berhasil sampai di rumah dengan selamat. Malam itu, Citra tidak bisa tidur nyenyak. Ia senang dengan awal yang baru, tetapi pada saat yang sama ia merasa telah terlibat dalam permainan berbahaya. Di luar jendela, hujan mulai turun, seolah-olah menjadi pertanda badai yang akan datang. Citra, bagaimana menurutmu bahan-bahan ini? Di minggu pertama menjadi asisten koki, Bhaskara bertanya dengan ekspresi penuh arti. Citra memegang sebotol minyak truffle yang baru saja dikeluarkan dari lemari pendingin. Begitu mencium aromanya, ia langsung tahu. Ini bukan yang asli. Apa bedanya? Truffle asli memiliki aroma tanah yang dalam, sedangkan ini berbau bahan kimia. Wajah Bhaskara menegang. Di sebelahnya, Reno juga menunjukkan ekspresi tidak nyaman. Lalu, apa kau tahu di mana minyak truffle yang asli? Ada di laci dalam lemari pendingin.
Tapi sepertinya itu hanya untuk tamu VIP. Mendengar ucapan Citra, Baskara dan Reno saling berpandangan. Gadis ini tahu terlalu banyak. Sejak saat itu, Citra mengamati dapur dengan lebih saksama. Menjadi asisten koki, membuatnya bisa melihat tindakan Baskara dan Reno dari dekat. Fakta-fakta mengejutkan mulai terungkap satu persatu. Setiap Selasa pagi, ketika truk dari Pangan Prima Sejahtera datang, Baskara dan Reno akan memeriksa barang-barang yang dikirim satu persatu. Anehnya, barang dengan label yang sama disimpan dalam dua versi yang berbeda. "Ini apa, Chef?" tanya Citra suatu hari. Ia menemukan dua bongkah keju parmesan dengan label yang sama tetapi aroma yang berbeda. "Oh, itu. Yang satu matangnya lebih lama, yang satu lagi belum terlalu matang," jawab Reno sekenanya. Tetapi Citra tahu. Yang satu adalah parmesan asli, dan yang lainnya adalah keju cheddar biasa yang disemprot dengan perisa parmesan palsu. Yang lebih mengejutkan adalah wine. Setelah menyelidiki bersama Ibu Sofia, terungkap bahwa wine yang disajikan untuk meja VIP dan meja biasa sama sekali berbeda. "Citra, lihat ini." Saat istirahat, Ibu Sofia membawa Citra ke gudang wine. Catau Margau 2015 ini, sebotol harganya 8 juta rupiah. Ibu Sofia mengangkat sebotol wine mewah, tapi yang benar-benar disajikan kepada tamu adalah ini. Ibu Sofia mengeluarkan botol lain. Labelnya sama, tetapi aromanya sangat berbeda. Ini wine seharga 800 ribu rupiah yang ditempeli label palsu. Tamu biasa meminum ini dan membayar 8 juta. Citra merinding. Lalu yang asli kemana? Itulah masalahnya. Sepertinya Baskara dan Reno menggelapkannya dan menjualnya ke tempat lain. Skala penipuan ini jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Minyak trufel, keju parmesan, wine hampir semua bahan mewah diganti dengan yang palsu. Yang lebih mengejutkan, ini bukan hanya masalah Le Celeste. Suatu malam, Citra tidak sengaja mendengar Baskara sedang menelepon. "Vincent, minggu depan kirim pasokan yang sama ke Le Bernardin juga." "Ya, Daniel juga sama." "Tenang saja, tidak ada yang akan curiga. Le Bernardin dan Daniel adalah restoran berbintang Michelin lain di Jakarta." Artinya, penipuan ini adalah kejahatan terorganisir yang menargetkan seluruh restoran mewah di Jakarta. Jantung Citra berdebar. Ini bukan sekadar pelanggaran di tempat kerja, melainkan skandal industri makanan yang besar. Namun yang lebih berbahaya adalah Baskara dan Reno mulai mencurigai Citra. "Citra, akhir-akhir ini kau terlalu banyak bertanya tentang bahan makanan," kata Reno dengan tajam suatu hari. "Saya hanya ingin belajar, Chef. Belajar itu bagus, tapi jangan terlalu dalam. Ada hal-hal yang tidak perlu kau ketahui." Nada bicaranya mengancam. Citra merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Malam itu, Ibu Sofia menemuinya dengan wajah serius. "Citra, hari ini Baskara bertanya padaku tentangmu." "Apa katanya, Bu?" "Dia bertanya apa yang biasa kau lakukan, dengan siapa kau dekat, dan apakah kau punya kenalan di restoran lain?" Wajah Citra memucat. Kenapa dia menanyakan hal itu? Dia curiga. Karena kamu, seringkali dia terpaksa menggunakan bahan-bahan asli, jadi dia merasa cemas. Memang, sejak Citra menjadi asisten koki, banyak masalah muncul. Citra secara naluriah memilih bahan-bahan terbaik, dan karena itu kualitas masakan meningkat secara signifikan. Setiap kali tamu VIP memuji masakan yang semakin lezat, Baskara dan Reno menjadi gelisah. Terutama Vincent yang menjadi masalah. Setelah menyantap masakan buatan Citra, ia terus menunjukkan reaksi curiga. "Baskara, kau yakin tidak ganti pemasok? Bahan-bahan akhir-akhir ini bagus sekali." "Tidak, Pak. Masih dari tempat yang sama." "Kalau begitu, koki barumu itu pasti punya teknik khusus. Nanti kenalkan padaku." Setiap kali Vincent menunjukkan ketertarikan pada Citra, wajah Baskara menjadi muram. Namun, saat yang benar-benar berbahaya tiba. Pada suatu Kamis malam, Citra sendirian lembur untuk menyiapkan bahan-bahan untuk esok hari. Tiba-tiba ia mendengar suara pintu belakang restoran terbuka. Aneh. Siapa yang datang jam segini? Citra diam-diam mendekati pintu belakang. Baskara dan Reno masuk sambil membawa kantong-kantong hitam. Hati-hati masuknya. Tidak ada orang, kan? Tidak ada.
Semua sudah pulang. Mereka mulai memasukkan kantong-kantong hitam itu ke dalam lemari pendingin. Citra menahan napas dan mengamati. Di dalam kantong itu terdapat bahan-bahan murah, minyak trufel palsu, kaviar buatan, keju biasa, semuanya dikemas seperti bahan mewah palsu. Akhir pekan ini Vincent mengadakan pesta besar, kan? Iya, sekitar 50 orang. Apa kali ini kita pakai bahan palsu juga? Tentu saja. Orang mabuk mana tahu bedanya. Tapi gadis itu harus diwaspadai. Maksudmu Citra? Iya. Dia tahu terlalu banyak. Dia bisa membedakan bahan asli dan palsu. Lalu bagaimana? Untuk pesta akhir pekan ini, jangan libatkan dia. Dan Reno memasang ekspresi penuh arti. Kalau dia terus menjadi masalah, kita harus pikirkan cara lain. Seluruh tubuh Citra membeku. Jelas sekali mereka berpikir untuk menyingkirkannya. Dengan diam-diam kembali ke tempatnya, tangan Citra gemetar. Ia benar-benar berada dalam situasi berbahaya sekarang. Keesokan harinya, Citra menceritakan semuanya kepada Ibu Sofia. Bu Sofia, kita dalam masalah besar. Ada apa? Citra menjelaskan secara detail apa yang dilihat dan didengarnya semalam. Wajah Ibu Sofia menjadi semakin muram. Ini bukan masalah yang bisa kita tangani. Apa yang harus kita lakukan, Bu? Kita harus mengumpulkan lebih banyak bukti. Tapi hati-hati. Mereka sudah mencurigaimu. Sekarang apa yang harus saya lakukan? Saya takut. Ibu Sofia memegang tangan Citra dengan erat. Tenang. Aku akan membantumu. Kau tidak sendirian. Sore itu, terjadi hal yang lebih mengejutkan. Vincent datang ke restoran dan meminta untuk bertemu langsung dengan Citra. Baskara, kenalkan aku dengan koki barumu itu. Aku sangat penasaran. Baskara tidak punya pilihan selain memanggil Citra. Citra, kemarilah. Dengan tegang, Citra berdiri di hadapan Vincent. Vincent adalah seorang pria paruh baya bertubuh tegap dengan tatapan mata yang tajam. Jadi kau koki terkenal itu. Siapa namamu? Citra Ayu, Pak. Citra Ayu? Orang Indonesia, ya? Bagaimana kau bisa begitu ahli dalam masakan Eropa? Saya belajar dengan giat, Pak. Kudengar kemampuanmu memilih bahan sangat luar biasa. Bagaimana bisa? Itu adalah pertanyaan yang berbahaya. Citra menjawab dengan hati-hati. Saya bisa membedakan bahan segar dari aromanya. Dari aroma, menarik. Kalau begitu, apa kau bisa membedakan minyak trufel asli dan palsu? Seketika dapur menjadi hening. Wajah Baskara dan Reno memucat. Iya. Bisa. Pak. Oh, benarkah? Kalau begitu, coba tunjukkan. Vincent mengambil 2 botol minyak trufel dari lemari pendingin. 1 asli, 1 palsu. Citra mencium aroma masing-masing. Yang ini asli, dan yang ini palsu. Tepat. Bagaimana kau tahu? Yang asli memiliki aroma tanah yang dalam, sedangkan yang palsu berbau bahan kimia buatan. Vincent menunjukkan ekspresi puas. Tetapi Baskara dan Reno berkeringat dingin. Citra, kau benar-benar hebat. Nanti kalau ada waktu, datanglah ke kantorku. Mungkin ada tawaran menarik untukmu, kata Vincent sambil memberikan kartu namanya. Setelah Vincent pergi, Baskara mendekati Citra. Citra, apapun yang kau katakan pada Vincent, berhati-hatilah. Dia orang yang rumit. Maksud Chef, jangan terlalu terlibat. Demi keselamatanmu, ancaman atau nasihat, Citra tidak tahu. Malam itu, dalam perjalanan pulang, Citra kembali merasa ada yang mengikutinya. Kali ini lebih jelas. Sebuah mobil hitam terus mengikutinya dari belakang. Citra segera berlari ke stasiun MRT. Untungnya, mobil itu tidak mengikutinya masuk, tetapi ia jelas merasa sedang diawasi. Setibanya di rumah, Citra mengunci pintu dan menutup tirai. Ia mengirim pesan darurat kepada Ibu Sofia. Bu, sepertinya saya diawasi. Apa yang harus saya lakukan? Segera datang balasan dari Ibu Sofia. Besok kita bertemu. Hati-hati. Malam itu, Citra hampir tidak tidur. Setiap suara dari luar jendela membuatnya takut, dan ia cemas ada yang akan mengetuk pintunya. Keesokan paginya, dalam perjalanan ke tempat kerja, ia bertemu dengan Ibu Sofia. Citra, apa yang terjadi semalam? Citra menceritakan pertemuannya dengan Vincent dan perasaan diawasi.
Sudah kuduga. Ketertarikan Vincent padamu bukanlah pertanda baik. Kenapa, Bu? Vincent bukan sekadar pemilik perusahaan pemasok bahan makanan. Dia adalah orang yang mengendalikan bisnis gelap di industri restoran Jakarta. Ada rumor dia terhubung dengan mafia. Citra merinding. Berarti saya benar-benar dalam bahaya? Tentu. Terutama jika mereka tahu kau sudah mencium penipuan mereka, mereka tidak akan tinggal diam. Apa yang harus saya lakukan? Kita harus mengumpulkan lebih banyak bukti dan melaporkannya ke pihak berwenang. Tapi sebelum itu, keselamatanmu yang utama. Ibu Sofia memberikan sebuah alat perekam kecil kepada Citra. Rekam percakapan mereka dengan ini. Kita butuh bukti yang kuat. Baik, Bu. Tetapi Citra tahu. Sekarang tidak ada jalan untuk mundur. Mengungkap kebenaran, atau sore itu, Baskara memberikan tawaran khusus kepada Citra. Citra, persiapan pesta Vincent akhir pekan ini, aku putuskan kau tidak perlu ikut. Kenapa, Chef? Kau terlihat sangat lelah, istirahatlah. Tetapi Citra tahu alasan sebenarnya mengapa ia disingkirkan. Sesuatu yang besar akan terjadi akhir pekan ini. Citra bertekad. Meskipun berbahaya, ia akan mengungkap kebenaran. Dan bersama Ibu Sofia, ia mulai menyiapkan kartu terakhir mereka. Tetapi ia tidak tahu bahwa Baskara, Reno, dan Vincent sedang mendiskusikan solusi akhir untuknya. Citra, akhir pekan ini kau harus sangat berhati-hati. Jumat sore, Ibu Sofia berkata dengan suara tegang. Mereka sedang mengadakan pertemuan rahasia di gang belakang restoran. Saya yakin sesuatu akan terjadi di pesta Vincent. Pasti. Fakta bahwa Baskara sengaja menyingkirkanmu menunjukkan bahwa akan ada transaksi besar kali ini. Citra menggenggam alat perekam kecil yang diberikan Ibu Sofia. Sekarang adalah waktunya untuk mendapatkan bukti yang menentukan. Bu, malam itu saya akan menyelinap masuk ke restoran. Terlalu berbahaya. Bagaimana kalau kau tertangkap? Tidak ada cara lain. Jika kita melewatkan kesempatan ini, kita mungkin tidak akan pernah mendapatkan bukti. Sabtu malam, pukul 8, pesta khusus Vincent dimulai. Citra bersembunyi di gang belakang restoran, mengamati situasi. Lebih banyak mobil sedan hitam dari biasanya terparkir, dan pria-pria berjas yang tampak sangar mondar-mandir di sekitar restoran. Ini jelas bukan pesta biasa. Citra menyelinap masuk melalui pintu belakang. Untungnya, tidak ada penjaga. Semua staf sedang fokus pada pelayanan pesta. Saat masuk ke dapur, pemandangan yang benar-benar berbeda terbentang di hadapannya. Baskara dan Reno sedang mengeluarkan kotak-kotak bahan mewah dan mengemasnya secara terpisah. Berapa banyak barang kali ini? Tanya Reno. 50 botol minyak trufel, 30 bongkah keju parmesan, 20 kaleng kaviar. Kalau dihitung, nilainya sekitar 1,5 miliar rupiah, jawab Baskara sambil menekan kalkulator. Kalau Vincent menjual ini ke restoran lain, berapa yang akan dia dapat? Setidaknya 750 juta. Bagian kita 300 juta. Citra menahan napas dan menyalakan alat perekamnya. Akhirnya, ia mendapatkan bukti yang menentukan, tetapi kemudian, percakapan yang lebih mengejutkan dimulai. Lalu, bagaimana dengan masalah gadis itu? Maksudmu Citra? Vincent sudah punya solusi. Apa itu? Entah kita ajak dia bergabung. Atau, Baskara membuat gerakan menggorok leher. Seluruh tubuh Citra membeku. Vincent sendiri yang akan melakukannya? Bukan. Orang-orangnya yang akan membuatnya terlihat seperti kecelakaan. Minggu depan, saat Citra sendirian. Citra sangat ketakutan hingga hampir menjatuhkan alat perekamnya. Tetapi ia berusaha keras menahannya. Ia harus merekam semua percakapan ini, lalu kita harus bagaimana? Bersikap seperti biasa saja. Pura-pura tidak tahu apa-apa. Saat itu, terdengar suara dari ruang makan. Baskara, Vincent memanggilmu. Baskara dan Reno bergegas ke ruang makan. Citra memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari lebih banyak bukti. Saat menggeledah laci meja kantor, ia menemukan dokumen yang mengejutkan. Kontrak antara Pangan Prima Sejahtera dan beberapa restoran, di mana rincian pasokan yang sebenarnya dan rincian tagihan sama sekali berbeda. Le Celeste. Pasokan, 100 botol minyak truffle, tagihan, Rp150.000, pasokan sebenarnya
100 botol minyak truffle palsu, biaya asli. 5.000. Ling ling ling. Dengan metode yang sama, restoran-restoran terkenal di Jakarta seperti Le Bernardin, Daniel, dan 11 Madison Park semuanya ditipu. Skala penipuan ini mencapai puluhan miliar rupiah per tahun. Citra memotret semua dokumen itu dengan ponselnya. Tetapi tiba-tiba pintu kantor terbuka. Siapa di sana? Itu Reno. Citra segera menyembunyikan alat perekam dan ponselnya. Citra? Sedang apa kau di sini? Saya sedang mencari toilet. Toilet ada di seberang sana. Kenapa kau ke sini? Wajah Reno semakin menegang. Citra mati-matian mencari alasan. Maaf, chef. Sepertinya saya salah jalan. Citra, jangan-jangan kau. Saat itu, terdengar suara keras dari ruang makan. Sesuatu pecah. Reno, cepat kemari. Reno menatap Citra dengan curiga, tetapi situasi di ruang makan tampak mendesak, jadi ia bergegas keluar. Citra memanfaatkan kesempatan ini untuk keluar dari restoran. Jantungnya berdebar seperti akan meledak, tetapi ia telah mengamankan bukti-bukti yang menentukan. Setibanya di rumah, Citra segera menghubungi Ibu Sofia. Bu, saya berhasil. Saya mendapatkan semua buktinya. Benarkah? Bukti apa? Rekaman percakapan mereka yang mengakui penipuan, dan juga foto-foto kontraknya. Ibu Sofia juga bersemangat. Hebat, Citra. Sekarang kita bisa melapor ke polisi. Tapi, Bu, ada berita yang lebih menakutkan. Citra menceritakan tentang rencana untuk menyingkirkannya. Suara Ibu Sofia langsung berubah. Apa? Benarkah? Iya. Minggu depan, mereka akan membuatnya terlihat seperti kecelakaan. Citra, kau harus segera pergi dari rumahmu. Minggu dini hari, Citra bersama Ibu Sofia menuju kantor polisi, membawa semua bukti. Apakah bukti ini cukup? Cukup. Rekaman suara dan foto dokumen ini sudah cukup untuk membuat Bareskrim turun tangan. Di kantor polisi, Citra menceritakan segalanya. Detektif yang bertugas terkejut melihat bukti-bukti itu. Ini kasus yang sangat besar. Kami harus segera melimpahkannya ke unit kejahatan terorganisir dan Bareskrim. Apakah keselamatan saya terjamin? Jangan khawatir. Kami akan mengajukan Anda untuk program perlindungan saksi. Tetapi bagi Citra, ada hal yang lebih penting. Pak Detektif, saya punya satu permintaan. Apa itu? Saat operasi penangkapan, saya ingin ikut. Ini terlalu berbahaya. Ini semua dimulai karena saya. Saya ingin melihatnya sampai akhir. Senin malam, pukul 8, Bareskrim dan polisi setempat melakukan penggerebekan gabungan di Le Celeste. Citra mengamati situasi dari dalam mobil polisi, melihat Baskara dan Reno dibawa keluar dengan tangan di borgol, perasaan campur aduk menyelimutinya. Pria berjaket merah itu Vincent Hartono. Vincent juga ditangkap. Ia terus memberontak. Tetapi sia-sia. Mbak Citra, berkat Anda, penipuan besar di industri kuliner Jakarta terungkap, kata seorang petugas Bareskrim. Bagaimana dengan restoran-restoran lain? Kami akan memberitahu semua restoran yang menjadi korban. Dan mereka juga bisa menuntut ganti rugi. Beberapa hari kemudian, kasus ini menjadi berita besar. Skandal penipuan bahan makanan restoran mewah di Jakarta terungkap, kerugian tahunan puluhan miliar rupiah. Keberanian, seorang koki wanita Indonesia ungkap kebenaran. Tetapi perubahan yang lebih besar menanti Citra. Sebulan setelah kasus itu meledak, Citra menerima kunjungan tak terduga. Selamat siang, Mbak Citra. Saya Sarah Johnson dari Yayasan Kuliner Nusantara. Yayasan Kuliner Nusantara. Organisasi kuliner paling bergengsi di Indonesia, kami mendengar tentang kasus ini. Kami sangat terkesan dengan keberanian dan kemampuan indera perasa Anda yang luar biasa. Terima kasih. Karena itu, kami punya penawaran. Maukah Anda menerima pendidikan formal di sekolah kuliner yang kami sponsori? Dengan beasiswa penuh. Citra merasa seperti bermimpi. Memulai dari tempat cuci piring dan mendapatkan kesempatan seperti ini. Apakah saya pantas? Tentu saja. Kami membutuhkan talenta seperti Anda. Dan ada berita yang lebih mengejutkan. Dan jika Anda tertarik, setelah lulus kami ingin menawarkan posisi sous chef di restoran baru yang akan kami buka. Air mata Citra mengalir.
Kesempatan yang diimpikannya menjadi kenyataan. Ibu Sofia juga mendapat kabar baik. Ia direkrut menjadi head sommelier di sebuah bar wine baru. Citra, kita berhasil. Ini semua berkat ibu. Bukan. Ini berkat keberanianmu. 6 bulan kemudian, Citra lulus dari sekolah kuliner dengan predikat terbaik. Dan seperti yang dijanjikan, ia menjadi sous chef di restoran baru, Rasa Sejati. Rasa Sejati adalah restoran yang mengusung konsep bahan-bahan jujur dan rasa yang otentik. Pengalaman dan filosofi Citra sangat cocok dengan tempat itu. Pada hari pembukaan, seorang tamu tak terduga datang. Citra, selamat, itu Budi. Setelah kasus Le Celeste, ia pindah bekerja di restoran yang jujur. Budi, terima kasih sudah datang. Terima kasih kembali, Citra. Berkat kamu, kita semua tahu kebenarannya. Malam itu, sambil merapikan dapur, Citra berpikir, aku memulai dari tempat cuci piring, tapi akhirnya sampai di sini. Di luar jendela, gemerlap lampu malam Jakarta berkilauan. Kota yang sama, tetapi sekarang terasa seperti dunia yang sama sekali berbeda. Ibu Sofia berkata, Citra, apa kau tidak menyesal? Menyesal apa, Bu? Semua hal berbahaya ini. Kalau kau tetap diam dan hanya mencuci piring, hidupmu pasti lebih tenang. Citra tersenyum. Tidak, Bu. Saya belajar bahwa meskipun mencari kebenaran itu sulit, hanya dengan cara itu mimpi yang sesungguhnya bisa tercapai. Ya, kau memang luar biasa. Beberapa bulan kemudian, Rasa Sejati menjadi restoran terpanas di Jakarta. Filosofi Citra yang menjunjung tinggi bahan-bahan jujur, dan rasa yang otentik menyentuh hati banyak orang. Dan akhirnya, hari itu tiba. Chef Citra, ada telepon dari Michelin Guide. Seorang pelayan berlari dengan gembira. Apa kata mereka? Kita dapat 1 bintang. Selamat chef. Seluruh dapur dipenuhi sorak-sorai. Citra merasa seperti mimpi, memulai dari tempat cuci piring hingga menjadi koki berbintang Michelin. Malam itu, Citra sendirian diam-diam memandangi kota dari atap gedung. Di tangannya, ada sertifikat bintang Michelin. Ibu, aku berhasil, gumam Citra sambil menatap langit. Ia ingin segera memberitahukan kabar ini kepada ibunya di kampung. Ponselnya berdering. Itu Ibu Sofia. Citra, sudah lihat berita? Selamat. Ya, terima kasih, Bu. Tanpa ibu, saya tidak akan sampai di sini. Apa maksudmu? Itu semua karena kemampuanmu. Hening sejenak. Citra, kita sudah melewati banyak hal, ya? Iya, Bu. Tapi semuanya berarti. Benar. Sekarang adalah awal yang baru. Setelah menutup telepon, Citra kembali memandangi kota. Ia memikirkan citra-citra lain di luar sana yang mungkin sedang memupuk mimpi baru. Jangan menyerah pada mimpimu. Apapun kesulitannya, jangan kehilangan kebenaran dan kejujuran. Maka suatu hari nanti, angin keberuntungan pasti akan berhembus. Topi koki Citra sedikit tertiup angin, tetapi ia tersenyum sambil memegangnya dan memakainya kembali. Ia bukan lagi gadis pencuci piring. Ia adalah seorang koki sejati yang memasak dengan namanya sendiri, dengan filosofinya sendiri, tetapi di dalam hatinya, kenangan itu masih ada. Hari-hari di mana ia merendam tangannya di air panas, bergulat dengan tumpukan piring yang tak ada habisnya. Dan mimpi kecil yang tumbuh di tengah-tengah semua itu. Semuanya dimulai dari sini. Citra melihat sekeliling dapurnya untuk terakhir kali. Besok, hari baru akan dimulai, dan hidangan-hidangan baru akan tercipta. Tetapi sekarang ia tidak takut lagi. Ia yakin bisa mengatasi kesulitan apapun yang datang. Selama ia memiliki kebenaran, kejujuran, dan semangat untuk meraih mimpi.